Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Ehud. Dan bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Ya, jadi hari ini kita berada pada episode Ehud. Ya. Nah, Ehud ini adalah hakim selanjutnya yang dibangkitkan Tuhan setelah Otniel. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin Ehud, saya mau tanya dulu nih Bang Mul. Seharusnya kan bangsa Israel tuh tahu ya, kalau mereka itu akan menderita, kalau mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kenapa mereka melakukannya lagi Bang Mul? Ya, jadi mungkin ada yang beranggapan karena ini udah turunan. Ya, karena bangsa Israel kan dari dulu itu orang yang tegar tengkuk. Ya. Jadi dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Jadi pas punya anak sama tegar tengkuknya. Sebenarnya sifat tegar tengkuk ini, karakter tegar tengkuk ini itu harusnya bukan turunan dari tidak boleh menjadi kebiasaan yang karena keturunan gitu. Iya. Jadi harusnya itu tidak menjadi karena kebiasaan nenek moyangnya, mereka melakukannya juga. Karena kita tahu dari bangsa Israel, kalau kita melihat Musa Israel juga kan, Yosua Israel juga, Kaleb Israel juga, Otniel Israel juga, kan semua itu orang Israel. Tapi banyak dari antara mereka yang tidak mengikuti kebiasaan dari nenek moyang mereka. Yang dikatakan jahat di mata Tuhan itu bukan karena mereka melakukan hal-hal yang lain, tetapi yang intinya adalah mereka tidak menyembah Tuhan. Iya. Atau mereka menyembah Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka juga menyembah Baal, mereka menyembah Asyera, mereka menyembah Asitoret. Jadi Tuhan itu diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Iya. Kan yang Tuhan itu Tuhan, yang Allah itu Allah gitu. Iya. Bukan kita. Jadi Tuhan itu tidak mau diduakan. Iya dong. Kalau kita berpasangan aja tidak mau diduakan. Yes. Apalagi Tuhan. Iya. Tidak mau diduakan. Tapi seringkali bangsa Israel melakukan seperti itu. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, itu orang Kanaan sudah ditaklukkan. Tapi kenapa mereka bukannya terus menaklukkan orang Kanaan, tapi mereka menjadikan hidup mereka itu posisinya tuh sejajar. Iya. Karena mereka mulai mengambil istri dari orang Kanaan. Karena mereka mengambil, namanya suami istri sejajar. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Sejajar, selevel. Lalu punya anaknya berarti campuran. Iya. Nah ini yang mencondongkan hati mereka kepada penyembahan berhala. Jadi mereka menyembah Baal, Asyera, Asitoret. Nah ini terjadi seperti siklus. Nah kalau kita tahu dalam kehidupan kita terjadi sebuah siklus, artinya ini ada ketidakbenaran. Ada roh yang tidak benar sedang bekerja di situ. Iya. Nah, itu harus kita taklukkan. Bagaimana Yes. cara kita menaklukkannya? Kita deklarasikan. Kita percaya, kita sekarang ini kita sudah lebih enak karena apa? Yesus sudah berkorban untuk kita. Di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Iya. Artinya apa? Ketika ada siklus dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak enak, kita ada dalam masalah, kita bisa bangkit berdiri dan kita bisa berdoa. Berdoanya bukan memelas. Iya. Tapi berdoa mendeklarasikan. Karena kita mau menaklukkan masalah kita, menaklukkan segala penderitaan, penindasan kita, kita harus mendeklarasikan, bukan memelas kepada Tuhan. Tapi kita deklarasikan, siklus dalam hidupku yang tidak baik harus berhenti. Amin. Iya. Roh Kristus membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, penyembahan berhala itu hukum dosa. Ujungnya menuju maut, hukum maut. Iya. Nah, Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Roh Kristus yang ada di dalam kita sudah membebaskan kita dari kedua hukum ini.
Jadi harusnya kita bangkit, kita tinggal deklarasikan, dan kita taruh di dalam pikiran kita, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita sudah menang atas semuanya itu. Dan di dalam hati dan pikiran kita hanya ada satu Tuhan. Iya. Tuhan yang punya kerajaan sorga. Iya. Itu yang segala-galanya bagi kita. Tidak ada berhala lain. Nah, ketika mereka ada di Kanaan, kan Tuhan selalu punya tujuan. Kalau kita ditempatkan di satu tempat, Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan bertujuan. Jadi sekali lagi saya katakan seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bangsa Israel ada di tanah Kanaan dan ada orang Kanaan di situ. Tujuan Tuhan supaya mereka itu bisa berlatih berperang. Iya. Tetapi mereka malah bergaul dengan orang Kanaan. Ingat, firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Jadi jangan merasa, oh kuat, kita sudah menaklukkan segalanya, Tuhan bersama dengan kita, lalu kita lengah. Kita mulai bermain-main dengan dosa. Dan saat itulah bangsa Israel, Tuhan katakan dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yaitu dia menduakan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Jadi saya merasa ini bukan karena turunan, tetapi karena bangsa Israel punya kecenderungan hati untuk melakukan segala sesuatu semaunya. Tidak mau mengikuti hukum Tuhan, tetapi mereka mau membuat hukum sendiri. Nah, mereka tidak sadar bahwa ketika mereka tidak menuruti hukum Tuhan, artinya yang bekerja bukan hukum mereka, tetapi hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita harus waspada. Kita harus ada di bawah hukum Tuhan. Hukum kasih karunia, hukum anugerah, dan hukum roh kehidupan. Yes. Jadi itu yang kita mesti tahu. Iya. Nah, Bang Mul. Nah, jadi sekarang kita bakal ngomongin Ehud nih, Bang Mul. Iya. Jadi setelah Otniel, Tuhan membangkitkan Ehud. Iya. Bagaimana sih di zaman Ehud ini Tuhan membebaskan bangsa Israel? Iya, waktu itu kan dijajahnya oleh Moab. Ya. Moab. Rajanya namanya Eglon. Iya. Nah, Eglon ini badannya gemuk, ya. Gemuk gendut gitu ya. Jadi badannya gede. Nah, Ehud ini kan kidal. Ya, Ehud kidal. Jadi ketika dia dibangkitkan Tuhan, semua yang dibangkitkan Tuhan pasti bisa mengalahkan musuhnya. Haleluya. Yes. Ehud dibangkitkan Tuhan. Nah, waktu itu kan sebagai bangsa yang dijajah, dia harus membayar upeti ya kepada Eglon. Jadi ketika dia bayar upeti, dia bayar upeti, dia balik kan. Nah, ketika dia balik, dia bilang kepada yang lainnya, jalan aja dulu, saya mau balik karena ada rahasia yang saya mau sampaikan kepada Raja Eglon. Iya. Ya. Jadi ketika dia masuk, kita harus tahu waktu kita masuk menghadap raja, pasti semuanya dicek, diperiksa bawa senjata apa enggak. Nah, Ehud sudah diperiksa, oh nggak bawa senjata. Nah, mereka nggak tahu. Pengawal-pengawal Eglon tidak tahu bahwa Ehud itu kidal. Jadi Tuhan selalu memakai keunikan kita itu dengan luar biasa. Iya, haleluya. Karena dia kidal, dia taruh pedang bukan di kiri. Dia taruhnya di kanan. Iya, iya. Ya, dia taruh di kanan. Pengawal periksa kaki kirinya. Oh, tidak ada pedang. Kan dibuka, itu kan dia seperti pakai baju yang lebih panjang. Ya, jadi ketika dibuka, nggak ada pedang. Udah aman. Udah diperiksa nggak ada pedang. Kan kalau panah pasti kelihatan. Ya, busur, panah kelihatan. Pedang kan nggak kelihatan. Atau pisau gitu. Jadi ketika dibuka, disingkapkan bajunya, tidak ada pedang. Padahal Ehud sudah menyembunyikan pedang yang dia buat sendiri. Jadi ukurannya nggak sama dengan pedang biasa. Ukurannya kira-kira 45 cm. Ya, 45 cm saja. Jadi bisa ditaruh di paha, dilekatkan gitu. Ya, kan ada tempatnya. Jadi tempatnya itu dilekatkan. Dan itu tidak begitu kelihatan. Ya. Iya. Nah, waktu dia datang kepada Raja Eglon,
setelah dia masuk nih ke ruangan Raja Eglon, dikasih tahu, Raja, ada firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Lalu Raja Eglon karena, ini pesan buat dia sendiri nih. Dia suruh semua pegawainya, pengawalnya yang ada di situ, tunggu, jangan ngomong dulu. Ehud, kamu jangan ngomong dulu. Keluar semua. Semuanya keluar. Jadi otomatis di situ hanya tinggal Ehud dan Raja Eglon. Iya. Dan ketika mereka tinggal berdua, Ehud berkata, dia kan pasti sujud dong. Kan di hadapan Raja, dia sujud. Ketika dia sujud itu, dia ambil pedangnya yang cuma 45 cm itu. Dia ambil, lalu dia tusukkan ke perutnya Raja Eglon. Ya, firman Tuhan mencatat itu sampai lemaknya Eglon, Raja Eglon, itu menutupi pedangnya. Ya, saking gemuknya. Jadi kalau orang gemuk di dalamnya banyak lemak. Lalu setelah itu dia keluar. Dia tidak keluar melalui pintu dia masuk. Jadi pintu dia masuk, dia kunci dari luar. Dia keluar lewat, entah lewat jendela, entah lewat mana. Pokoknya dia keluar dari belakang gitu. Pengawalnya tenang-tenang aja. Toh udah diperiksa, Ehud tidak bawa apa-apa. Ya, bawa upeti tadi kan sudah disampaikan. Dan sekarang dia benar-benar tangan kosong. Iya. Ya. Jadi mereka tidak tahu Tuhan tuh luar biasa. Yang memakai keunikan kita untuk mengalahkan musuh. Ya. Jadi ketika Ehud sudah keluar, nah tinggal pengawalnya. Ini Ehud ngomongnya lama amat ya. Terus mungkin udah sampai terjadi pergantian shift segala. Ya pikir-pikir, jangan-jangan raja sedang tidur nih. Ya, karena ketika mau dibuka, nggak bisa dikunci dari luar, dari dalam. Diketok-ketok, nggak kedengaran. Hanya orang tidur yang tidak bisa mendengar suara ketukan. Nah, mereka lupa bahwa orang mati juga tidak bisa mendengar. Jadi ketika mereka ketuk-ketuk, tidak ada respon dari dalam, akhirnya mereka ambil kunci cadangan, mereka buka. Karena kan nggak mungkin mereka langsung ambil kunci untuk buka. Raja Eglon kalau marah, mereka bisa dihukum mati. Iya. Jadi ketika mereka buka pintunya, mereka lihat Raja Eglon sudah mati. Lalu Ehud yang sudah keluar, kembali kepada bangsa Israel, lalu dia ceritakan. Ketika dia ceritakan, waduh, Raja Eglon sudah mati. Ya semua bangsa Israel jadi berani. Dan saat itulah kerajaan Moab dikalahkan oleh bangsa Israel. Pemimpinnya adalah Ehud. Iya. Jadi Ehud mengalahkan kerajaan Moab yang menjajah, yang menindas bangsa Israel dengan hikmat dari Tuhan. Yes. Haleluya. Biar hikmat dari Tuhan tetap ada pada kita. Sehingga kita bisa lepas dari segala masalah apapun juga yang menindas kita, yang menindih kita. Iya. Dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Yes, amin. Nah, di zaman sekarang ini, apakah Tuhan masih membangkitkan nih orang-orang yang seperti ini, yang seperti Ehud, yang berjuang mati-matian untuk mewujudkan isi hati Tuhan? Iya. Ehud ini memang pejuang. Dia ini prajurit. Nah, firman Tuhan katakan di dalam suku Benyamin itu ada 700 orang yang kidal, tapi mereka itu luar biasa. Ketika mereka mengumban, jadi misalnya ada batu di tangan, itu dilepaskan begitu, itu sehelai rambut pun bisa kena. Jadi mereka itu luar biasa, ahli dalam. Dan menurut sejarah, Ehud adalah salah satu dari itu. Jadi memang dia ini disebut laskar, prajurit. Jadi tidak heran dia dibangkitkan oleh Tuhan. Ini orang yang luar biasa. Terlihat dengan rencananya matang. Dia buat pedang yang tidak terlalu panjang, tidak sampai 1 meter. Setengah meter pun tidak ada, hanya 45 cm. Dan ketika
dia membunuh Raja Eglon itu tidak ketahuan sama sekali. Iya. Artinya dia sudah pelajari apa yang harus ditusuk. Yang begitu ditusuk, Eglon tidak bisa berteriak. Iya. Karena kalau Raja Eglon berteriak, di depan pengawal pasti masuk. Karena pintu kan belum dikunci. Ya. Jadi Ehud itu dibuat oleh Tuhan itu jadi berhikmat, dia punya perencanaan yang luar biasa. Sebelum dibangkitkan Tuhan, Ehud belum seperti ini. Tapi ketika dibangkitkan Tuhan, Ehud jadi luar biasa. Iya. Percayalah, siapapun kita saat ini, kalau Tuhan yang membangkitkan kita, maka Tuhan membangkitkan kita menjadi orang yang luar biasa. Yes. Tidak biasa-biasa aja. Sekalipun misalnya kita memiliki kekurangan, percayalah Tuhan bisa memakai kekurangan yang ada pada kita itu menjadi kelebihan. Iya. Ehud kidal. Nah, pada zaman dulu orang kidal itu nggak biasa. Ya, nggak terlalu dilihat. Jadi makanya pengawal itu melihatnya kaki kanan saja. Kaki kanan kosong, udah otomatis stop. Nggak ada senjata. Tetapi dengan kekidalannya Ehud, justru Tuhan pakai ini untuk bisa menyelipkan pedang yang pendek yang 45 cm aja. Untuk bisa ditaruh di pahanya. Jadi ketika dia masuk, itu bisa lolos, lalu dia bisa bunuh Raja Eglon. Dengan dibunuhnya Raja Eglon, ini adalah awal terbebasnya bangsa Israel dari penindasan Moab. Iya. Ya, jadi Ehud ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia ini memang laskar. Nah, kalau sekarang ini, apakah perlu dibangkitkan orang-orang seperti itu? Iya, perlu dibangkitkan orang-orang seperti Ehud. Iya. Perlu dibangkitkan orang-orang benar. Iya. Bukan untuk mengalahkan penjajah. Karena kita sekarang sudah bebas, sudah merdeka. Tetapi kita harus bisa membuat kota dan bangsa kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Iya. Karena sekarang kita dijajahnya, ditindasnya oleh hukum dosa dan hukum maut, oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Berapa banyak orang yang sakit dan tidak berdaya. Nah, kita harus dibangkitkan supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Yes. Jadi biar kita dibangkitkan. Percayalah kalau Tuhan sudah bangkitkan kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita pengertian, Tuhan akan memberikan kita pewahyuan. Amin. Dan Tuhan juga akan memberikan kita pengetahuan sehingga apa yang dipikirkan oleh orang lain kita bisa mengetahuinya. Apa yang diinginkan oleh orang lain kita bisa mengetahuinya. Karena Tuhan mau memakai kita sehingga setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Amin. Kita diperlengkapi dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bukan secara manusia, tetapi secara ilahi. Kita akan maju bersama-sama, bangkit bersama-sama, orang-orang benar semua yang bangkit bersama-sama, maka kita akan lihat dampaknya. Kota dan bangsa akan dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yes. Haleluya. Iya. Jadi memang kalau sekarang ini kalau kita merasa ada kekurangan, itu nggak usah khawatir ya Bang Mul. Karena apa yang dari Tuhan itu membuat kita mampu. Iya. Kan Tuhan nggak pernah berikan kita kekurangan. Iya. Bahkan bukan cuma kekurangan dalam tubuh kita aja, kekurangan dalam hal apapun juga Tuhan itu sudah memulihkan. Iya. Ya, karena Tuhan memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, bukan dalam kekurangan. Dalam segala kelimpahan artinya kita bisa menerima semuanya. Semua yang sorga sediakan bagi kita, Tuhan bisa memberikannya. Yes. Kalau kita bangkit bagi Tuhan, Tuhan pasti memberikan semua yang kita butuhkan. Iya. Jadi amin. ini yang kita mesti tahu. Kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan
untuk percaya kepada firman-Nya. Jadi, jangan takut kalau sudah ada firman, jangan takut untuk firman itu tidak terjadi. Karena kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan untuk percaya kepada firman-Nya. Dan firman akan terjadi. Amin, yes. Karena di mana ada iman, di situ firman akan terjadi. Yes, yes. Di mana ada orang benar, di situ Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Iya, yes. Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saat itu kan Israel itu sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan selama 18 tahun. Nah, bagaimana Ehud itu bisa sangat percaya diri dan juga bisa mengajak orang-orang lain untuk menyerang balik bangsa ini dari Moab, Raja Moab. Padahal kalau kita baca juga kan firman mengatakan kalau sekutu dari Moab itu ada Bani Amalek, ada Bani Amon. Nah, itu gimana caranya, Bang Mul? Nah, yang kita mesti tahu waktu Raja Moab bersekutu dengan Raja Amon dan Raja Amalek, itu mereka bersekutu untuk menaklukkan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel sudah ditaklukkan, sudah dijajah oleh Moab, otomatis Amon dan Amalek ya sudah berpisah. Makanya yang perlu ditaklukkan adalah Moab. Yes. Nah, kenapa Ehud kok jadi percaya diri? Gimana nggak percaya diri? Orang rajanya dia yang bunuh. Raja Eglon, mungkin nih raja yang ditakuti. Biasanya kalau badannya gede itu ditakuti. Ya, karena keinginannya banyak kan. Dan biasanya orang yang badannya gemuk itu sadis gitu. Nah, rajanya dibunuh sama Ehud. Kan Ehud bisa cerita kepada pasukan Israel, bisa cerita, Raja Eglon sudah aku bunuh. Ya. Lalu dia bisa ceritakan bagaimana peristiwanya terjadi. Lalu dia tinggal bilang saja, ayo, sekarang mereka sudah tidak ada kepalanya. Kalau tidak ada kepalanya, artinya semuanya pasti kalah. Itu sebabnya ketika bangsa Israel maju, mengalahkan Moab, ya mereka kalah. Kenapa? Rajanya nggak ada, kepalanya nggak ada. Nah, kita harus tahu bahwa musuh kita, kepalanya sudah diremukkan oleh Yesus. Sudah diinjak, sudah diremukkan oleh Yesus. Musuh kita, kepalanya sudah tidak ada, sudah diremukkan. Artinya yang lain-lainnya pasti bisa ditaklukkan. Kita cuma perlu punya pikiran bahwa musuh kita sudah ditaklukkan dan kepalanya sudah diremukkan, kepalanya sudah tidak ada. Artinya kita bisa menaklukkan segala sesuatu yang bisa membuat kita susah. Kita bisa menaklukkannya. Karena di dalam kita, Tuhan sudah memberikan nature seorang pemenang. Sifat seorang pemenang, karakter seorang pemenang. Nah, kita jangan bawa sifat dan karakter yang lain lagi. Jangan kita takut lagi, jangan kita khawatir lagi. Tapi ayo, kita percaya kepada firman, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Musuh sudah dikalahkan, dan yang dikalahkan tidak bisa kembali lagi untuk memenangkan pertempuran. Musuh tetap dikalahkan, dan karena kepalanya sudah diremukkan, makin lama makin susutlah kekuatannya, makin tidak ada kekuatan. Jadi musuh kita itu sebenarnya sudah tidak ada apa-apanya. Jadi ayo kita bangkit. Ini waktunya pada tahun 2022 ini kita bangkit. Dan Tuhan yang akan membangkitkan kita. Ketika kita bangkit dan bersama dengan orang-orang benar lainnya kita bangkit, maka kota dan bangsa akan mengalami perubahan. Dan pertama-tama yang mengalami perubahan adalah keluarga kita. Rumah kita akan mengalami perubahan terlebih dahulu. Karena Tuhan membangkitkan kita untuk menjadi dampak bagi sekitar kita. Menjadi berkat bagi sekitar kita, menjadi dampak bagi sekitar kita, sehingga orang-orang di rumah kita merasakan kebebasan, merasakan kelepasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Nah, di masa Ehud ini Alkitab menulis bahwa bangsa Israel itu aman selama 80 tahun, Bang Mul. 80 tahun kan itu lama.
bisa Iya. 2 generasi gitu. Nah, jadi artinya Ehud mungkin punya anak, punya cucu. Nah, tapi kenapa sih anak-anak dari Ehud ini tidak mewarisi sifat dari Ehud? Sebenarnya kita tidak tahu apakah anak-anaknya mewarisi sifat dari Ehud atau tidak. Karena begini, zaman hakim-hakim dengan zaman raja-raja itu beda. Waktu Israel memiliki raja, artinya bentuknya kerajaan. Iya. Ketika berbentuk kerajaan, yang namanya kerajaan, setiap anaknya menggantikan bapaknya Iya. yang sudah lengser. Bentuk kerajaan seperti itu. Ya, terus menerus seperti itu. Tapi di zaman hakim itu tidak seperti itu. Iya. Karena sebenarnya waktu hakim ini dibangkitkan, sistem yang dianut adalah teokrasi. Jadi kepemimpinannya itu Tuhan, Iya. langsung Tuhan. Jadi Tuhan membangkitkan hakim. Nah, ketika satu hakim sudah bertindak, anak cucunya belum tentu menjadi hakim. Tidak secara otomatis menjadi hakim, menggantikan bapaknya, ya. Ehud menjadi hakim selama 80 tahun aman. Anaknya nggak otomatis jadi hakim. Iya, iya. Nggak seperti itu. Karena ini per individu. Jadi Tuhan bekerja secara personal kepada setiap orang. Iya. Nah, ketika Ehud tidak ada, kan seperti biasa. Nah, ini yang paling gak enak nih. Kalau dikatakan seperti biasa. Bangsa Israel kembali lagi menyembah Baal. Menyembah Asyera, Asitoret. Nah, kenapa anak cucunya kok nggak menjadi hakim? Karena tidak dibangkitkan oleh Tuhan. Harus dibangkitkan oleh Tuhan baru menjadi hakim. Iya. Jadi ini sistem pemerintahannya teokrasi. Makanya kalau kita melihat ketika bangsa Israel minta raja kepada Samuel, Tuhan kan berkata, bukan engkau yang ditolak oleh bangsa Israel, tapi aku yang ditolak oleh bangsa Israel. Iya. Karena sistem pemerintahannya teokrasi. Jadi Tuhan sendiri yang membangkitkan orang-orang yang pada saat itu Tuhan melihat sesuai dengan kedaulatannya. Iya. Siapa orang yang akan dibangkitkannya. Dan kalau zaman sekarang ini saya percaya Tuhan bukan membangkitkan satu persatu lagi. Tuhan akan membangkitkan sekelompok. Tuhan akan membangkitkan satu tim untuk mengubahkan kota dan bangsa. Ya, itu sebabnya orang-orang benar akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang benar. Sehingga orang-orang benar punya DNA yang sama. Ini dikumpulkan akan bersama-sama bangkit bagi Tuhan untuk memulihkan kota, memulihkan negeri, dan pertama-tama memulihkan keluarganya terlebih dahulu. Dan saya percaya ketika saudara dan saya dibangkitkan oleh Tuhan, maka keluarga kita akan dibangkitkan juga oleh Tuhan. Amin. Akan menjadi satu DNA bersama-sama dengan kita. Jangan takut melihat fakta yang ada, karena fakta harus ditaklukkan. Fakta sudah dikalahkan. Iya. Fakta harus ditaklukkan. Dengan kita dibangkitkan oleh Tuhan, maka roh Tuhan yang ada di dalam kita akan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan otomatis orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahwa berkat dari Tuhan itu nyata. Realita hadirat Tuhan itu nyata. Mujizat dari Tuhan itu nyata. Tuhan masih bekerja. Dan sampai saat ini Dia tetap bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bang Mul atas kehadiran pada episode ini. Saya sendiri semakin yakin kalau kita pasti dibangkitkan dan kita akan menjadi laskar Tuhan. Amin. Sekian untuk episode hari ini. Terima kasih Bang Mul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Ehud. Biar melalui episode ini kita dapat semakin dikuatkan bahwa pada tahun ini kita akan dibangkitkan Tuhan menjadi orang-orang pilihannya yang akan menaklukkan hukum dosa dan hukum maut sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita. Saudara dapat mengirimkan kesaksian dengan menuliskannya langsung di kolom komentar di bawah ini. Atau saudara juga dapat mengirimkannya melalui hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675.
Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat langsung memberikan pesan kepada hotline chat yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Menuna Zakaria. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lain. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa pada episode yang berikutnya.